akan mempresentasikan proposal rencana kewirausahaan dan bisnis di bidang bioteknologi sesuai budaya lahan kering kepulauan di Kabupaten Flores Timur dengan judul proposal usaha yang saya ambil adalah inisiasi usaha bioteknologi pupuk organik cair berbasis mikroorganisme lokal untuk implementasi pertanian berkelanjutan di Flores Timur. Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu wilayah di Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi pertanian cukup besar dengan karakteristik lahan kering, iklim semi arid, dan curah hujan tidak menentu yang menyebabkan rendahnya produktivitas lahan, keterbatasan hasil pertanian, dan penurunan tingkat kesuburan tanah. Penggunaan pupuk kimia berlebihan juga salah satu faktor penyebab sulitnya menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Masyarakat Flores Timur, khususnya petani kecil, sering mengeluhkan menurunnya produktivitas pertanian meskipun penggunaan pupuk sintesis meningkat. Hal ini menandakan kebutuhan akan pendekatan baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pupuk organik cair atau POC berbasis mikroorganisme lokal. Bioteknologi lokal dapat menjadi solusi strategis dengan memanfaatkan limbah rumah tangga seperti sisa sayur dan buah, serta mikroorganisme alami yang hidup di lingkungan sekitar. Pupuk organik cair ini tidak hanya menyuburkan tanah, tetapi juga mendukung ekonomi sirkular melalui usaha lokal masyarakat dalam memproduksi dan menjual pupuk. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana memproduksi pupuk organik cair yang efektif dari mikroorganisme lokal di Flores Timur. Apa strategi usaha yang dapat menjadikan pupuk ini layak secara bisnis dan kompetitif di pasar lokal? Bagaimana melibatkan masyarakat dalam produksi, distribusi, dan edukasi terkait penggunaan pupuk organik cair? Tujuan kegiatan di sini yang pertama, mengembangkan pupuk organik cair berbasis mikroorganisme lokal Flores Timur, mendirikan unit usaha kecil menengah produksi pupuk organik cair secara berkelanjutan. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat petani sebagai pelaku utama usaha ini melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan. Dan terakhir adalah menyediakan solusi pertanian ramah lingkungan yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian. Manfaat kegiatan: meningkatkan kesuburan tanah secara alam, mengurangi limbah rumah tangga melalui daur ulang organik, meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha pupuk, dan mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan berbasis komunitas. Pupuk organik cair atau POC adalah hasil fermentasi bahan organik menggunakan mikroorganisme lokal seperti Bacillus, Stobacter, dan Pseudomonas. Penelitian menunjukkan bahwa pupuk organik cair dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan penyerapan unsur hara. Selain itu, penggunaan limbah organik rumah tangga sebagai bahan baku pupuk mendukung pendekatan ekonomi sirkular. Analisis SWOT. Kekuatannya, potensi mikroorganisme lokal dan limbah organik rumah tangga melimpah di Flores Timur. Kesadaran mulai tumbuh terhadap pertanian ramah lingkungan. Kelemahan, minimnya fasilitas laboratorium dan riset mikrobiologi. Pengetahuan teknis masyarakat masih terbatas tentang pupuk organik cair, serta keterbatasan modal dan teknologi awal. Peluangnya, dukungan dari pemerintah terhadap inovasi pertanian organik dan wirausaha muda, potensi pasar lokal, BUMDes, potensi
kemitraan dengan universitas, LSM, dan lembaga riset. Ancamannya, persaingan dengan pupuk sintesis yang lebih cepat hasilnya, ketergantungan cuaca untuk fermentasi alami, risiko pasar yang masih baru, dan butuh edukasi intensif. Rencana kegiatan dan tahapan usaha. Yang pertama, identifikasi mikroorganisme lokal dan pengumpulan limbah organik dimulai dari bulan Januari sampai Februari. Formulasi dan uji efektivitas pupuk organik cair berlangsung di bulan Februari sampai bulan April. Produksi awal skala kecil dan pelatihan masyarakat berlangsung di bulan April sampai Juni. Pembentukan kelompok usaha dan pelatihan bisnis di bulan Juni sampai Juli. Desain kemasan dan banding produk di bulan Agustus. Distribusi produk dan kerjasama dengan koperasi atau BUMDes berlangsung di bulan September sampai Desember. Monitoring dan evaluasi usaha berlangsung di bulan Desember. Strategi pemasaran. Yang pertama, target pasar itu mencakup petani lokal, kelompok tani, koperasi, BUMDes, dan toko pertanian. Strategi promosi melalui pelatihan, demo plot lapangan, serta media sosial lokal. Kemasan produknya, botol daur ulang ramah lingkungan, label edukatif, serta informasi lengkap tentang mikroba. Saluran distribusi lewat kelompok tani, koperasi, dan jaringan reseller lokal. Anggaran biaya atau estimasi. Kegiatan survei dan isolasi mikroorganisme dengan biaya 6.500.000, riset uji laboratorium biaya 10.500.000, produksi awal dan bahan baku biaya 14 juta, pelatihan masyarakat 7.500.000, kemasan dan branding 5.500.000, promosi dan pemasaran 7 juta, monitoring dan evaluasi 4 juta, dengan total keseluruhan dari biaya adalah 55 juta rupiah. Indikator keberhasilan. Terciptanya minimal satu produk organik cair, dikembangkan dari mikroorganisme lokal Flores Timur, terbentuknya minimal 2 kelompok usaha pupuk organik cair berbasis masyarakat, terdistribusinya pupuk organik cair ke minimal 30 lebih petani dalam tahun pertama, dan terakhir adalah penurunan limbah organik rumah tangga dan peningkatan produktivitas hingga 20%. Rencana penjualan dan proyeksi keuntungan. A. Asumsi produksi dan harga. Biaya produksi per liter pupuk organik cair adalah 5.000. Harga jual per liter produk organik cair 10.000. Produksi per bulan 400 liter. Distribusi melalui kelompok tani dan kios pertanian lokal. B. Simulasi keuangan per bulan. Yang pertama, produksi per bulannya 400 liter dikali 5.000 dengan jumlah 2 juta. Pendapatan penjualan 400 liter dikali 10.000 dengan jumlah 4 juta. Laba kotor didapatkan dari pendapatan dikurang produksi, jadi 2 juta. Biaya operasional bulanan, dalam hal ini transportasi, promosi, listrik, dan lain-lain 1 juta. Jadi laba bersih per bulannya adalah 1 juta rupiah. C. Proyeksi keuntungan tahunan. Laba bersih per bulan yang didapat adalah 1 juta, maka laba bersih per tahunnya adalah 1 kali 12 bulan menjadi 12 juta rupiah. Strategi untuk meningkatkan keuntungan. Pertama, skalabilitas produksi. Dengan menambahkan kapasitas produksi menjadi 1.000 liter per bulan, maka potensi laba bisa meningkat 2 kali lipat. 2. Diversifikasi produk. Yang pertama, menjual dalam kemasan 1 liter dan 5 liter untuk segmen pasar berbeda. Yang kedua adalah menambahkan varian khusus.
3. Penjualan paket edukasi tambah produk. Menjual produk sekaligus memberikan pelatihan singkat atau konsultasi pertanian organik kepada petani. 4. Kerjasama dengan badan usaha milik desa atau koperasi petani. Memperluas pasar melalui lembaga lokal agar distribusi lebih merata dan biaya logistik lebih murah. 5. Online marketing. Menggunakan media sosial, e-commerce lokal, dan jaringan komunitas pertanian. Break Even Point atau BEP untuk menghitungnya yaitu titik di mana usaha tidak rugi dan tidak untung. Artinya, usaha itu mulai untung setelah menjual lebih dari 133 liter pupuk per bulan. Jika bisa menjual 400 liter per bulan, maka usaha sudah berada jauh di atas titik impas. Proposal ini mengusulkan pengembangan pupuk organik cair berbasis mikroorganisme lokal dengan menawarkan solusi konkret untuk mengatasi masalah limbah organik dan penurunan kesuburan tanah di Flores Timur. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan usaha ini mampu menjadi fondasi berkelanjutan bagi produktivitas sekaligus menjadi sumber penghasilan baru di wilayah tersebut.